awal itu dulu bisa sampai kenal di bambu itu gimana, Pak? Itu Awal pertama ya, ekonomi saya kan sulit Gus. ekonomi sulit. Iya, saya pernah melakukan jalan yang sesat karena saya sudah punya keluarga waktu itu. Saya dari kerja di saya usaha dagang kerajinan keramik bangkrut. Saya tidak ada jalan lain, di tempat saya mengadu sudah tidak ada ya jalan yang lain kecuali Allah dan kebingungan. Saya memutuskan di jalan yang sesat, saya merampok Gus. Ya Rob. Saya merampok dan saya ketangkep. Mungkin saya nggak boleh ngulang-ulang lagi untuk merampok, kayak Gus, sekali merampok terus ketangkep. Saya dihukum 6 bulan waktu itu. Setelah keluar, saya menyepi di Gua Langse, Parangtritis itu, ambil wirid zikir, tapi saya sambil dakwah juga di sana Gus. Jadi bahwasanya setiap orang yang ke sana ke Gua Langse itu meminta kerezekian, kejodohan itu kepada Nyai Roro Kidul. Saya ingatkan kepada mereka bahwa jika nanti di sini terkabul, dikabulkan, yang mengabulkan bukan Nyai Roro Kidul, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah kalau langsung memberikan lewat tangannya dengan ujub, maka Allah bukan Allah, kan begitu. Dia mengirimkan utusnya yang sosoknya menyerupai Nyai Roro Kidul. Sebenarnya itu kan bangsa jin ya Gus. Makanya dulu saya pernah dimusuhi oleh bangsa gaib di pantai Laut Selatan itu Gus. Waktu itu ada serombongan orang-orang daripada Solo, paranormal Solo, yang mau masuk di bawah Gua Langse itu kan ada lagi di dekat laut itu Gua Semar Gus. Mau masuk ke sana, kata paranormalnya, jangan, ibu tuh lagi punya gawe, kita nggak boleh ganggu. Kalau ganggu nanti kita dibunuh oleh Ibu Ratu. Nah makanya di situ saya pengen sekali-sekali kampanye dakwah kehebatan Allah itu loh Gus. Saya pengen buktikan. Tapi memang spiritual itu menurut saya agak hebat Gus. Tapi begitu saya ajak mereka masuk ke gua itu, pelangi itu memang masuk ke dalam gua. Air laut pada waktu itu surut, tiba-tiba ngamuk Gus. Benar-benar ngamuk. Kejadian ini bukan karangan, ngamuk, benar-benar ngamuk. Jadi di tempat saya berdiri membaca sholawat itu ada batu gede begini. Batu ini saya di bawahnya sini. Ini langsung begini Gus. Langsung menghantam begini. Jadi saya cukup pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jika nyawaku memang di sini, atas kehendakmu tak serahkan ya Allah. Tapi jika nyawa saya yang mengambil, yang katanya Nyi Roro Kidul dan sebagainya itu, saya nggak ikhlas. Saya ingin mati di pangkuanmu, bukan mati di pangkuan Nyi Roro Kidul kan seperti itu. Jadi saya membaca la ilaha illa anta, saya itu. Air laut itu bisa digiring menuju ke sana Gus. Nah malamnya saya tidur itu mimpi itu di bawah nenek-nenek itu jalan itu Gus. Jadi saya di depan gitu, nenek-nenek di sini dengan bambu yang utuh Gus. Nenek-nenek itu insya Allah nanti rezekimu dari bambu gitu loh Gus. Begitu turun gempa di Jogja 2006, saya jualan bambu, bantu orang-orang gempa itu. Bangkrut saya Yohan. Berarti bukan dari bambu. Saat sudah hampir terkapar lagi, saya bersama kawan-kawan yang bekas dari penjara dulu merencanakan merampok lagi. Pada waktu itu datang anak muda pada waktu itu, tanya ke tempat kawan saya itu, Bang katanya punya bambu pedok. Waktu itu saya masih buta bambu pedok, masih nggak ngerti bambu pedok. Kata kawan saya ada, gimana? Nah itu akhirnya dikenalkan sama pembelinya bambu pedok itu, karena dalam penyampaiannya santun, orangnya enak. Tadinya kan mau di rampok juga sama kawan saya nyegati. Saya terima jadi sopirnya si yang sekarang jadi bos saya ini. Jadi sopirnya dia selama 4 tahun. Saya wis nggak menggeluti dunia itu. Setiap nyopir ngecek bambu itu saya dikasih duit 20.000, 25.000, 15.000 tak terima. Tapi saya pagi-pagi subuh jalan kaki karena saya sepeda motor nggak punya. Habis sholat subuh itu jalan kaki sana, ngelapi mobil, ngelapi ya. Pokoknya pengen ngangsu kawruh. Jadi untuk santri-santri di sini, untuk ngangsu kawruhnya ya harus benar-benar hubungan hati yang mental baja. Saya banyak yang menghina, saya orang gila, saya orang stres, nggak akan. Begitu tahun 2007
di posnya dapat, saya langsung dibelikan mobil, dibelikan itu. Tadinya yang ngomong saya stres, yang ngomong saya gila, berguru mau nyari bambu petuk, itulah. Jadi nanti sekarang panjenengan para santri-santrinya berguru sama Gus Samsudin. Siapa tahu kelak sampean jadi guru, anaknya Gus Samsudin malah jadi muridnya sampean. Itu Allah memolak-walikkan itu seperti itu Gus ya. Bisa saja. Jadi saya sing buta ini hanya bisa memberikan sesuai pengalaman kita, spiritual kita, karena kita mempercayai bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha dari segala maha, yang tidak mungkin menurut manusia kecil bagi Gusti Allah. Kan begitu ya Gus ya? Itu. Jadi kalau belajar cepat putus asa, ketika dimarahi Gus itu bukan Gus marahi karena benci, karena sayang. Nek sampean sak wayah-wayah ngaji gak gelem ngaji gak ditegur karo Gusti. Berarti Gusti gak karo sampean wis gak anu leh. Babah sampean dadi kancane sapa kono sing tukang anu sengit karo menungso, bah terserah kan gitu. Kalau Gus masih menunggu sampean artinya Gus sayang karo sampean kan gitu nggih. Itu Gus. Malah kok aku sing anu sih Gus. Enggak apa-apa. Tetap nih Gus, insyaallah. Iya benar saya setuju insyaallah. Jadi dulu di keluarga saya yang paling dihina, paling pokoknya nggak pernah ngajinya di keluarga saya itu. Saya ngontrak dari rumah itu nggak bisa bayar, diusir. Minap di tempat saudara-saudara saya, pak lek saya, bulik saya diusir. Minap dengan adik saya sendiri diusir. Itulah sekarang. Dulu saya pinjam sepeda ontel aja nggak dipercaya, terus nggak boleh sepeda ontel loh kan, bukan sepeda motor. Sekarang orang mau pinjam ke tempat saya mobil bebas kan. Ini admin saya di rumah saya, bukan ini sombong, ini motivasi. Ini untuk kawan-kawan bahwasanya yang tadinya tidak punya jangan dihina. Besok ketika Allah sudah memberikan derajatnya, orang ini bisa melebihi kekayaannya daripada orang yang menghina. Kan seperti itu. Kalau orang lagi naik daun, jangan dipuja-puja. Karena Allah sedang menitipkan ke beliau, nanti akan datang ujian-ujian, kan gitu ya Gus. Gus sing cerita Gus gantian.